Oke, halo, kenalin gua Anas. Gua programmeran lah, istilahnya. Kalau ditanya bisa ngoding sih bisa, bisa buat aplikasi Android bisa, bisa buat web bisa, multiplatform Flutter bisa, desktop bisa aja kalau disuruh. Eh, jadi gua di sini mau cobain, bentar. Ini situs web gua, untuk portofolio sih sebenarnya. Nah, jadi gua itu lulusan geodesi yang belajar programming dari YouTube. Dan ini beberapa yang pernah gua buat, ya biasa-biasa aja. Lebih ke hobi sih sebenarnya. Jadi ya hobi yang karena orang-orang tahu, orang dekat gua tahu gua bisa ngoding, jadi ya gua sering diminta buat aplikasi-aplikasian. Jadi ya ginilah akhirnya. Oke, jadi awalnya rencananya gua mau buat kode along challenge, tapi ternyata kode along itu bukan tutorial. Jadi harus ada orang lain yang diajarin. Jadi harus ada apa namanya, ada audiens yang ikut juga, yang sambil diajarin step by step, jadi ngajarin orang lah intinya. Rencana awalnya gua kira kode along tuh cuma tutorial biasa, jadi ya kalau dibilang jadinya gua buat tutorial aja, soalnya gua belum bisa ngajarin orang, dan tipikal introvert yang nggak suka public speaking. Dan dan sekarang juga gue agak susah untuk ngomong di sini jelasinnya, jadi ya seadanya aja. Kalian belajar belajar juga, belajar presentasi dan belajar ngerekam sendiri dan buat tutorial ya. Jadi apa itu kode long? Kode long ini technical. Jadi kode long tuh ngajarin audiens step by step, dengan presentasi technical demo. Jadi ya, ngajarin yang ngajarin. Jadi seharusnya kalau kode long ini nggak, di sini nggak cuma gua sendiri, ada audiens lain yang ikut, sambil ngerjain step by step. Tapi karena kalau ini gua ngerjain dan ngerekam sendiri, berarti ini hanya tutorial biasa. Why so ya, pertama, tujuan ikut kode long itu untuk improve your teaching and presentation skill, dan help teach developer baru di Android itu sendiri. Jadi ya gue pengen kode long juga. Kode long siapa? Gue nggak kenal siapa yang bisa coding Android selain orang-orang di grup Telegram ya. Dan gue nggak ada yang kenal, bukan nggak kenal sih, gue agak sulit bersosialisasi, jadinya ya gue buat tutorial sendiri aja. Jadi di event juara Android ini ada 5 pathway yang bisa kita buat videonya. Itu ada Doggler app, Landstray app, amphibian app, Foray app, Waterme app. Gua rencananya mau buat yang unit 6 pathway Waterme app, soalnya dilihat dari aplikasi dan kegunaannya ini lebih mudah untuk dimengerti, dan kegunaannya bisa dibilang lebih berguna sih. Ya kalau ngerti Waterme app bisa buat aplikasi lain, yang aplikasi simple lain yang lebih berguna. Bukan yang lain yang nggak berguna, tapi ya gimana ya, fitur basicnya ini
bisa banyak digunakan di aplikasi-aplikasi lain. Jadi gua ngambil yang Waterme app. Oke, bahasa Indonesia, YouTube, apa lagi nih? Yup, yup, yup. Uh, gue nggak bisa dapat hadiah karena gue nggak buat kode long, buat tutorial aja. Oke. Pertama, project Waterme Up ini ada di unit 6 Pathway 3. Dari listnya ini unit 6 Pathway 3, unit 6 Work Manager Pathway 3 ini ya. Kita buka dulu, explore. Nah ini Waterme Up, tag code lab. Before you begin this code lab, there's a new app called Waterme that you will boom finish. Jadi ini the Waterme app ini adalah aplikasi untuk membuat untuk membuat schedule reminder untuk untuk nyiram tanaman. Untuk nyiram tanaman di sini ada lead hoop, carrot, dan penny. Apa nih penny nih? Lead hoop apa dulu? Cuma tahu carrot. Reminder ya, ini jadi aplikasi buat ngingatin kita untuk nyiram tanaman yang kita tanam. Selanjutnya, get started, download the project code. Now that the folder name. Oke, pertama kita download dulu source kodenya yang udah ada. Kode download. Show in folder. Ekstrak sini aja lah. Ekstrak tuh. Jadi aplikasi yang udah apa namanya? Source kode yang udah ada ya tinggal kita edit sesuai kebutuhan. Jadi kita nggak buat dari awal, tapi kita nggak buat aplikasi dari awal tapi udah ada aplikasi yang setengah jadi, tinggal kita selesain untuk sesuai kebutuhannya, sesuai challenge-nya. Oke, kita buka di sini. Udah disedia. Kita pakai Bumblebee 2021 ini yang paling baru kayaknya. Udah paling baru ini. Udah update paling baru saat ini di tahun 2022 11 April. Jadi kita buka projectnya tadi di mana? Di download. User public download. Kok ada? User download. Mana sih? Oh ini. User download. Nah ini. Android Basic Kotlin Waterme App Main. Oke, kita buka. Oke, tinggal menunggu loading, mengupdate Gradle, download Gradle dan lain sebagainya. Tungguin aja, biasanya ini memang lama untuk project yang baru kita buka. Sabar. Oke, di pause dulu. Oke, kayaknya udah selesai. Ini ada readme-nya, baca dulu. Start code forward, download the start open project, compare the project according with the requirement. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, pertama download starter kodenya, aplikasi setengah jadinya lah. Terus kita buka di Android Studio, ini udah kita buka sekarang. Selanjutnya kita selesain projectnya berdasarkan requirement yang dibutuhkan.
close. Jadi pertama kita buka-buka dulu aplikasi. Biasanya di Android source kodenya itu di sini di bagian di Java, terus ada watermark example worker. Ya walaupun kita pakai Kotlin tapi karena pada dasarnya tetap Java, jadi tetap namanya Java. Ya, enggak bukan Kotlin ya, tetap Java walaupun bahasanya yang kita gunakan Kotlin. Nama folder tetap Java di sini. Sini ada resource ini ada drawable gambar-gambar nih, apa nih, Android launcher background nih, foreground nih, ada layoutnya, ada activity main, ada list item, terus ini ada icon lah, icon aplikasinya, ada array, color, string dan tema, dark mode, night mode dan light mode seperti biasa. Oke, pertama di sini apa yang kita buka dulu? Biasanya activity utama tuh main activity ya. Main activity, view model, plan view model factory, on create, layout. Ini udah pakai view model. Terus ini adapter, recycle view, adapter. Oke, terlalu simple di main activity-nya. Lalu ini base application-nya apa? Base application name, watermark, apa? Notification manager. Oh, sepertinya ini untuk meregister notification-nya. Ya, sepertinya ini untuk meregister notifikasinya yang dimunculkan. Ntar kita baca dulu challenge-nya. Open, oke, sudah kita buka. Next, selanjutnya schedule notification manager or the function for the watermark is for the part. Jadi semua fungsi dasar aplikasi udah ada, jadi tinggal kita implementasikan untuk men-schedule notifikasinya. The code for display, berarti di sini untuk menampil notifikasinya ada di file waterreminderworker.kotlin.kt. waterreminder.kt. Jadi udah ada, ini udah dibuatin juga, ini do worknya, intent, pending intent, plan builder, notifikasi. Jadi untuk buat notifikasinya, pending intent, plan name, notification, compatible builder. Ini kalau di notifikasi ntar ada icon yang muncul di atasnya, ini ikonnya Android Black yang gambar tadi. Terus judul notifikasinya watermark, content text, notifikasi teksnya, time to water, dan plan name nih yang dimasuk, parameter yang dimasukin, priority high, pending, auto cancel, true. Terus your task, tugas kita adalah untuk membuat one time work request from plan view model. Jadi kan untuk notifikasi untuk reminder atau notifikasi itu ada dua jenis ya, yang one time work request dan periodic. One time itu dia tugasnya hanya sekali aja untuk untuk reminder sekali aja. Kalau periodik itu berulang-ulang, misalnya setiap 1 hari sekali pada jam tertentu, atau setiap seminggu kali pada jam tertentu. Jadi ya, kalau one time work request berarti mintanya cuma untuk nampilin notifikasi sekali aja sesuai dengan tanggal atau jam yang dibuat. Create work request, you need to implement the schedule reminder in plan view model, create for data reminder, semacam. Oke, gimana ya?
gue bingung jelasinnya, gue nggak biasa jelasin gini. Kita bongkar dulu isinya apa aja nih. Main activity, view modelnya mana, view model ini, view model ini, plan view model. Jadi kita buatnya di sini, ntar ada tuduhnya. Pertama create data instant, terus generate one time word request, terus enqueue the request as an equal request. Lagi ini ada UI, ini apa? Tahu nih apa ini, lihat dulu. Model ini, data kelasnya ada name, schedule, type, dan deskripsi. Terus datanya udah ada. Jadi bukan data online ya, bukan nggak kita hit dari API, tapi udah ada datanya di sini. Ada lead hook, schedule-nya monthly, succulent, description, ada apa lagi nih? Oke, itu agak 4, 6, ada 6. Nah, ini adapternya, plan adapter dari modelnya. Oke, kita coba dulu jalanin. Udah ada belum nih? Kita jalanin di emulator ya, biar bisa kerekam sekalian. Udah ada emulator itu pakai Pixel 3a API 30. Run. Oke, sudah jalan. Mana ini? Belum running deh. Masih installing. Locket build. Masih ngebuild. Kita tunggu sampai selesai. Wah, ada beberapa warning. Apa ini? Never use, uncheck class to T. Oke, udah jalan. Jadi cara pakai gimana nih? Bisa diklik. Long click listener, coba long click. Kalau long click muncul dialog, ada pilihan remind me to water in 5, 1 day, 1 week, atau 1 month. Coba 5 second. Nggak ada apa-apa. Ya karena belum ada kode ya, karena kode kan belum ada. Oke, kita buka satu-satu aplikasinya, codingnya. Aduh, layarnya susah. Main activity, view model nih, pakai view model, plan view model. Ini cuma ada satu function yang untuk kita gunakan. Terus layoutnya sesuai activity main, cuma halaman sama recycle view ya. Ini list itemnya untuk ditampil di recycle view, ada name, type, description, dan terdaily deh sesuai name, type, description, water daily. Oke, close. Selanjutnya adapternya ini, plan adapter mana ini? Long click listener. Jadi tadi itu sepertinya ini ya listener untuk long click listener. Lalu kalau dilakukan long click listener, dia akan nampilin long click. Ini cuma untuk adapter dari data kelas plan ini di adapternya. Lalu gimana jelasinnya? Gue juga nggak tahu jelasinnya, gue nggak ngerti. Berarti ini
tadi nerima long click. Kalau dia nerima long click lalu nampilin dialog, reminder dialog fragment yang ini ya, reminder dialog fragment, plan name, masukin parameter plan name. Baru di sini tadi ada pilihan kan, long click ada 5 second, 1 day, 7 day, 1 week, 1 month, 30 day. Oke, terus kalau di klik ini mana dia, one clicknya nggak ada, mana? View model dan schedule reminder. Kalau diklik salah satunya ini dia ke schedule reminder di view model berarti di sini. Nah, kalau diklik dia akan aktifin fungsi yang ini, lalu masuk tadi kan ada parameternya ya. Parameter ini durasi, nih unitnya apaan nih, plan name nih nama plannya, yang lead hook carrot view ini plan name dapatnya dari sini juga, dari parameter dimasukin di ini kita masukin parameter plan name. Oke, dia berarti ini untuk munculin long click, munculin dialog ada 4 pilihan, 5 second, 1 day, weekly. Kalau ingin diklik akan ngaktifin fungsi di plan view model ini. Oke, berarti dan ya di sini tugas yang harus kita kerjain dulu. Pertama, create a data instance with the plan name paste to it. To do gini aja dulu. Create a variable ke data using data builder single string value where kita membuat data using data builder. Ini gimana caranya? Karena ini masuk dalam P2 ke-6, kita coba work manager ya. Work manager kita cari contohnya di work manager. Mana work manager? Oh, sama di sini juga. Kan pet keempat nih, video. Coba kita lihat di sini, mungkin ada contohnya sini. Introduction, what will be run the app worker util notification worker ini kan worknya udah dibuatin tadi, work request, work manager, worker bitmap. Di mana yang bisa kita contek dan kita kopas. Blue request wanted, ini one time more request builder kayak gini kayak caranya. Data builder, ada data dan ada data builder. Gimana ya? Do work, fun do work, resolver itu the pro. Bentar, apa tutorialnya ini? Sih view model, action view, kayak kemarin ada. Mana worker bitmap, dari resource picture bitmap, output ori, work manager get instant application, QE
create a data builder object important to when request file builder data builder dot put file that create a data dot builder. Ini kita import Android Works. Oke. Selanjutnya builder image URI tidak let builder dot put string k image URI image string. Ini apa? Create a data using data builder data structure of a single string value where watermark name is scan random. Oh, di data builder selanjutnya data dot put string key dan value. Key-nya tadi key-nya adalah watermender worker.name key. Ini gimana nih watermender worker.name key? Ini watermender worker, nah ya, name key. Name key ada nggak? Import, benar import ini. Name key watermender worker name key, terus value nya is the key and the plan name is the value. Plan name yang dimasukin di yang dikirim tadi, plan name ya. Plan name nya kita masukin ke sini, plan name. Oke. Step 1 udah kayaknya. Selanjutnya create one time work request using watermender using the delay unit first. Jadi kita buat one time work request sebentar. Worker create input data. Oke, kita kopas. Kita programmer kopas saja. One time work request. Nah, ini nama kita ganti jadi apa ya? One time work request. One time work request ini blur worker kita ganti dengan watermender worker, terus set input data. Ini apa mintanya? Using the delay and unit pass into the input data to data variable you create. Delay pas itu masukin delay dan unit, terus setting the input data. Set input datanya ini data yang ini data. Terus ada apa di sini? Set input manager, using delay, set delay dan unit. Delay. Ini ada duration sama time unit. Ini duration, set initial delay, duration ini ngikutin yang ini, terus ada unitnya, unit. Oke. Terus ini kenapa dia nggak mau found data require data found data builder? Apa yang salah? Create input data for URI, data for URI builder dot build.
Oh, builder.build data dot build. Oke. Oke, udah, kayaknya yang kedua ini udah. Terus yang ketiga, call the work manager and query using the plan names and replace work manager and query unique work manager and query plus request passing in the plan names and replace and the work request. Passing the plan name using replace request. Bener. Terus ini work manager nih, kok ini variabel dari mana ini? Back ke ini work manager application. Nih application searchnya udah ada di sini nih. Coba ya. Work manager dot get instance. Parameternya konteks nggak ada, atau activity. Berarti aplikasi yang ini yang dimasukin ke view modelnya yang kita pindahin ke sini. Kenapa ini nggak mau? Kayaknya karena ini harus dibuat kayak ini, private file. Kenapa gua nggak tahu jelasinnya, pokoknya harus kayak gini biar bisa diakses di dalam ini. Ya gua programmer kopas-kopas, yang penting jalan dan bisa dibaca. Work manager organization application, terus work manager NKU one time work request. Gini ya, kita copy lagi work manager ini udah ada, salah, matiin dulu. Work manager dot nqw yang dimasukin tuh work request one time work request gini. Kayaknya udah ini. Kalau work manager NQI unique work NQI unique work NQI unique work work manager dot NQI unique work, terus unique work name string nih work policy in the method passing in the plan name using replace. Stringnya kita pakai plan name terus existing work policy-nya replace. Work policy replace, terus one time work request baru kita masukin. Oke, kayaknya udah cocok. Ini tugas pertama tadi, ini yang kedua. Bahkan data. Oke, kita coba. Ini apa sih?
inspect your work background. Oh, open apps inspection. Jadi ini di Android Studio udah disediain supaya bisa melihat work manager yang kita buat. Jadi gimana jelasinnya? Oke, kita cobain aja dulu biar mudah dipahami. Oke, kita run. Oke, ini udah muncul database network. Nah, ini background task inspector. Mana kok muncul? Oke, bentar. Oh, udah muncul worker. Ini apa nih, kok udah ada? Oh. Oke, kita coba. Ini otos tahan 5 second. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, muncul. This time to oh, sesuai, cocok. Terus fiddle fake kita coba 5 second. 1, 2, 3, 4, 5. This time, oh bentar, ini kita lihat dulu sama yang basic. Ini ya, nih name water channel water. Oh bukan ini. Ada mana ya? Ini worker ya. Ini notifikasi sama dengan yang ada di sini. Ini ada ikonnya Android Black 24dp. Terus judulnya water me. Teksnya it's time to water your fiddle leaf like plant name. Oke, sesuai. Oke, kita lihat dulu ini. Ini dia udah muncul. Coba kita buat lagi 5 second. Klik enggak kelihatan. Tambahkan muncul ya. Baru muncul di sini. Ini muncul. Ini jadi sukses. Terus ini apa nih? Stop nya maksudnya. Oke, nggak tahu, skip aja. Oke, selanjutnya your absolute we recommend running the include test running your test. Oh, jadi ada tesnya. Kayaknya udah dibuatin tes file. Nah, ini Android test notification time out long 6000 prefer plan name carrot activity rule activity fish with a fish get instant implementation with a carrot perform. Jadi pertama dia klik carrot, long click, lalu nunggu 5 detik, perform klik with a fish, press home, lalu open notification, wait nanti menunggu sampai notifikasi muncul ada teks plan name. Ini apa lagi, schedule corner event notification klik fan object. Kalau masuk ke sini berarti benar. Oke, kita tes run. Mana boot. Nah, ini tes. Ini jalan sendiri nanti. Kalau tes biasanya nanti jalan sendiri. Nah, ini jalan sendiri dia tanpa diklik. Ini tes yang tadi, pertama notification test, klik yang ini. Oke, centang notification schedule,
Operation schedule loading. Oke, berarti sudah selesai. Ntar kalau yang tadi kita matiin dulu, gimana hasilnya? Kita coba matiin lalu jalanin tes lagi. Ayo. Loading. Oh, gagal ternyata. Oke, berarti kalau ini gagal dan tadi berhasil, berarti tandanya aplikasi kita sudah jadi dan sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Ini kan gagal nih, gagal. Coba kita hidupin lagi, lalu kita jalanin tesnya lagi. Run. Aduh, sabar ya, memang lama ya. Tunut. Oke, berhasil, berarti sudah cukup sampai di sini. Berarti yang kita buat ini benar sesuai dengan requirement yang diminta tadi. Yang pertama yaitu buat data builder dengan key-nya, name key ini, dan value-nya plan name. Lalu kita buat one time work request dengan masukin parameter delay dan delay unit dan datanya ini dari tugas pertama. Lalu kita buat work manager with ke unique work replace dan oke, sudah jadi. Berhasil. Berapa lama ini videonya? 42 menit, kelamaan. Jadi ini kode yang digunakan untuk nyelesain tugas WaterMe app ini cukup ringkas karena yang lainnya udah diisi sama starter kodenya udah banyak isinya. Ini udah ada. Jadi kita cuma nambahin 3 file ini, file data, file one time dan file work manager. Oke, sepertinya itu yang bisa gua rekam. Gua rekam. Gua nggak yakin yang dengerin ini bisa ngerti apa yang gua omongin, dan gua juga nggak ngerti apa yang gua jelasin. Ya ginilah nasib programmer kopas-kopas, yang penting jalan. Apalagi ya, udah. Oke, udahlah kalau begitu ya. Sorry kalau yang dengerin nggak ngerti. Gue juga susah jelasinnya. Karena biasanya kalau gue ngoding tuh memang kayak gini, buka misalnya gue butuh fitur apa, ya cari di Google fitur 1 untuk Android, lalu dapat kodenya, copy, masukin. Ya nggak asal masukin, ya gue baca dulu juga, terus gue sesuaiin dengan kebutuhan. Jadi ya biasanya gitu. Tapi ya selama ini ya selalu jalan sih, selalu oke aja, gak masalah, dan bisa dibaca, mudah untuk
dan ngikutin standar-standar yang berlaku lah. Walaupun spaghetti nggak asal-asal spaghetti kode, tapi spaghetti yang sesuai kaidah programming yang berlaku, sesuai dengan bahasa yang berlaku, dengan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah dari Uncle Bob ya. Walaupun gue belum baca bukunya, kayaknya codingan gue udah sesuai Uncle Bob, walaupun kayak nggak tahu. Oke, cukup sekian, terima kasih yang sudah mau mendengarkan ocehan nggak jelas ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.